cantik dan cerdas, Margaret Ahlibert berhasil membuang jauh-jauh masa lalunya yang penuh dengan kepahitan dan kemiskinan. Pelan tapi pasti, ia merangkak masuk ke dalam lingkaran pergaulan kaum jet set. Ia terus mencari kestabilan finansial dari laki-laki mapan yang jatuh hati padanya. Sayangnya, kebahagiaan bagai jauh dari genggaman. Pernikahannya dengan seorang bangsawan kaya raya tidak berjalan mulus. Gelap mata, ia menghabisi nyawa sang suami. Margaret Ahlibert lahir pada tahun 1890 di Paris. Orang tuanya bekerja untuk orang-orang kaya. Meski berasal dari keluarga miskin, Margaret tumbuh di lingkungan kelas atas dan terbiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan kalangan atas seperti membaca buku, naik kuda, dan bermusik. Ketika usianya masih remaja, orang tuanya mengirim Margaret ke sebuah asrama sebagai hukuman karena tidak bisa menjaga adik laki-lakinya dengan baik. Sang adik yang sedang ia jaga terlepas dari pengawasannya dan tewas karena kecelakaan. Di asrama, Margaret tidak bahagia. Para biarawati memperlakukannya dengan kasar. Tak jarang ia dicaci maki dan dipukuli. Tak tahan diperlakukan seperti itu, Margaret pun kabur dan membuat orang tuanya terkejut ketika ia kembali dalam keadaan mengandung. Tak jelas siapa ayah dari bayi yang dikandung oleh Margaret. Tapi satu hal yang pasti, Margaret kembali dengan mental yang lebih kuat dan bersedia melakukan apapun demi anak yang dikandungnya. Terhimpit dengan keadaan ekonomi yang sulit, Margaret mau tak mau harus menitipkan putrinya yang masih bayi, Raymonde, untuk diurus oleh sebuah keluarga di pedesaan. Dalam hatinya ia bertekad, apapun caranya, ia harus bisa keluar dari kemiskinan yang menjeratnya. Margaret mulai menjalani profesi sebagai seorang penyanyi di sebuah bar. Tapi penghasilan sebagai penyanyi tidaklah cukup. Ia ingin hidup bersama putrinya dan memberinya kehidupan yang mewah. Margaret pun menjadi pelacur. Kecantikannya memikat banyak laki-laki. Tak sulit baginya untuk membuat pria kaya bertekuk lutut dan memberinya apapun yang ia minta. Margaret tidak seperti pelacur-pelacur pada umumnya. Ia cerdas. Perilaku dan tabiatnya pun bisa dibilang bagaikan wanita kelas atas. Hal inilah yang membuat Madame Denard, pemilik rumah bordil kelas atas, tertarik dan meliriknya. Ia membawa Margaret bekerja bersamanya. Madame Denard mengajari Margaret untuk menjadi PSK bagi pria kelas atas. Sejak saat itulah, Margaret masuk ke lingkungan jet set untuk melayani pria kaya raya dan kaum aristokrat. Pada 1907, Margaret menjadi wanita simpanan seorang pria kaya raya. Meski hubungan tersebut kandas 6 tahun kemudian, Margaret sudah berhasil merayu kekasihnya itu untuk memberinya aset-aset berharga seperti apartemen dan uang yang cukup banyak. Dalam setiap hubungan yang dijalin, kekayaan Margaret terus bertambah. Merasa kondisi finansialnya sudah mapan, Margaret mengambil putrinya untuk hidup bersamanya dan menyekolahkannya ke salah satu sekolah terbaik di London. Pada tahun 1917, pangeran dari kerajaan Inggris, Edward, sedang bertugas di Paris dalam masa Perang Dunia Pertama. Teman-teman Edward memperkenalkannya kepada Margaret. Dalam pertemuan pertama, Edward sudah dibuat tergila-gila oleh kecantikan Margaret. Sejak saat itu, hubungan panas mereka pun dimulai. Tak hanya sering menghabiskan malam bersama, Edward juga sering menulis surat untuk Margaret. Sang pangeran muda menuliskan kerinduannya bersamaan dengan kata-kata yang agak kotor dan nakal. Tak sampai di situ, Edward juga sering bercerita mengenai apa yang terjadi di medan perang, detail urusan negara, bahkan sampai meledek ayahnya sendiri, Raja George V. Tapi hanya dalam hitungan 1 tahun saja, Edward sudah merasa bosan. Ia berpaling kepada wanita lain dan memutuskan hubungannya dengan Margaret. Margaret sudah tidak kaget. Baginya, Edward sama saja seperti laki-laki lainnya yang ia gambarkan sebagai bajingan pada umumnya. Meski sempat berpikir untuk memeras Edward dengan surat-surat rahasianya, Margaret berubah pikiran.
Dengan mudah, ia melepas sang pangeran dan siap membidik pria kaya lain sebagai target selanjutnya. Margaret akhirnya menikah. Ia mendapatkan seorang pria kaya raya bernama Charles Laurent. Charles hampir sempurna. Ia tinggi dan tampan. Tapi sayangnya pernikahan mereka hanya berlangsung singkat. Sifat mereka berdua jauh berbeda. Charles adalah sosok pria yang serius dan tidak menganut gaya hidup hedon seperti Margaret. Mereka pun bercerai. Tentunya setelah Margaret memastikan ia mendapat uang yang banyak dari suaminya itu. Margaret kembali bebas menikmati kehidupan glamornya. Tapi misinya untuk mencari suami kaya raya masih berlanjut. Muda dan banyak uang, Margaret menikmati hidupnya dengan cara yang paling ia sukai, yaitu berpesta. Di setiap pesta kelas atas, Margaret pasti hadir. Kecantikannya menarik seorang pria kaya raya dari Mesir bernama Ali Kamel Fahmy. Kekayaannya membuatnya sangat disegani. Meski Ali bukanlah seorang pangeran sungguhan, orang-orang menjuluki Ali sebagai Pangeran Mesir. Dengan latar belakang keluarga Ali yang luar biasa kaya, Margaret merasa tertarik. Ketika Ali meminta Margaret untuk menikahinya, ia pun setuju. Dalam bayangan Margaret, pernikahannya kali ini mungkin tak akan jauh berbeda dari yang sebelumnya, bahwa ia bisa pergi kapan saja ketika pernikahan dirasa sudah tidak lagi ada kecocokan. Margaret setuju menjadi Muslim dan pindah ke Mesir dengan syarat ditandatanganinya sebuah surat perjanjian pranikah yang menyatakan Margaret diperbolehkan untuk mengenakan pakaian ala barat dan bisa menceraikan Ali seandainya hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Margaret akhirnya pindah ke Mesir, tapi beberapa hari sebelum pernikahan, Ali melenyapkan surat perjanjian pranikah mereka. Margaret yang selama ini berhasil menjebak pria kaya, malahan dijebak oleh targetnya. Selama di Mesir, Margaret diharuskan mengenakan pakaian yang lebih sopan. Ia diwajibkan untuk menutupi rambut dan wajahnya, sesuatu yang sama sekali bukan dirinya. Hubungan dengan Ali pun juga jauh dari kata harmonis. Mereka sering kali bertengkar. Dalam buku hariannya, Margaret menuliskan betapa ia tidak bahagia dan marah dalam pernikahannya dengan Ali. Ali dikatakan juga sering memaksanya untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang sangat ia tidak sukai. Bagaimanapun juga, Margaret bukanlah seorang wanita yang pasrah dan menyerah begitu saja. Ia meyakinkan Ali untuk pergi menonton sebuah pertunjukan opera di London dan menginap di Hotel Savoy. Pada Juli 1923, di dalam kamar hotel, Margaret bertengkar hebat dengan suaminya. Pertengkaran itu semakin memanas hingga Margaret akhirnya hilang kendali. Pada sekitar jam 2:30 pagi, timah panas menghantam kepala dan punggung Ali. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Ali menghembuskan nafas terakhirnya. Tragedi di Hotel Savoy dengan cepat menggemparkan publik. Orang-orang begitu antusias mengikuti persidangan kasus pembunuhan yang melibatkan seorang mantan PSK kelas atas yang disinyalir pernah memiliki hubungan dengan Pangeran Inggris, Edward. Margaret dengan pandai menggunakan kartu yang selama ini ia simpan rapat-rapat, yaitu puluhan surat dari Pangeran Edward sewaktu mereka masih berhubungan. Tidak diketahui secara pasti negosiasi apa yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, hakim tidak mengizinkan siapapun untuk menyebutkan masa lalu Margaret sebagai PSK dan hubungannya dengan Pangeran Edward. Persidangan hanya fokus kepada Margaret sebagai seorang wanita kelas atas yang menjadi korban atas perlakuan kasar suaminya. Tindakan Margaret lantas dianggap sebagai tindakan pembelaan diri dan hakim memutuskan Margaret untuk dibebaskan. Lepas dari pernikahan dan ancaman jeruji besi yang hampir membungkam kebebasannya, Margaret kembali ke Paris dan menikmati kehidupan glamornya. Ia terus berhasil memikat pria-pria kaya dan hidup mewah dari uang tunjangan yang ia dapatkan. Di masa tuanya, Margaret hidup dengan tenang di sebuah apartemen mewah dan memiliki hubungan yang dekat dengan putrinya dan juga cucunya.
Cita-citanya untuk memiliki hidup yang nyaman dan berkecukupan pun tercapai, hingga ia akhirnya meninggal pada usia 80 tahun.